Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Kita dapat bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebentar saya ajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teruskan dengan pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sejenak kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan,
Kami mau datang dengan segala kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Kami mau datang dengan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena sungguh Tuhan Yesus, dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Hanya dengan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya dengan ucapan terima kasih kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang memimpin setiap ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar sungguh Kau yang bertata di tengah-tengah kami. Kau yang ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, ada pemulihan terjadi Tuhan. Ada kekuatan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kegerakan yang luar biasa terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapakku. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sertai setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tuhan yang sertai setiap mereka, tibakan di tempat ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh Dia Tuhan yang begitu baik. Mari pada pagi hari ini kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa segala kerinduan kita akan Tuhan Yesus. Dia Bapa yang begitu baik. Dia Bapa yang begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Setiap kita yang datang dengan segala kerinduan kita akan Tuhan. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini dengan segala kerinduan kita akan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kami merindukan-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu. Yes Tuhan Yesus. Ya Allah yang hidup. Yesus. Jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan. Ya Allah yang hidup.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini segala hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami merindukan-Mu Tuhan. Biar sungguh Engkau Tuhan yang memenuhi setiap kami. Sungguh Engkau Tuhan yang memuaskan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau datang dengan segala kerinduan kita akan Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang begitu baik, ya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri.
sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Yes, siap kita siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus, amin. Amin. Yes, sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya Allah yang begitu baik. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
Yesus. Dan biar setiap kita terus menyerukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia yang terbesar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yesus Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan
Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Engkau yang tahu setiap kedalaman hati kami ya Tuhan. Dan kami mau sungguh menaruh hati kami, menaruh iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terus tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap benih firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang saya cintai, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Yesus Jember. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Saya perdana ini untuk ketemu di Zoom ya Bapak Ibu yang saya cintai ya. Haleluya. Saya bersama istri ya, bersama keluarga, senantiasa di dalam pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini tanggal 31 Oktober adalah hari yang terakhir di bulan Oktober Bapak ya. Sebetulnya saya rencana untuk pulang, tapi karena peraturan pemerintah ada perubahan-perubahan tentang PCR, jadi saya terus terang masih bingung. Dan kalau Tuhan berkenan mungkin minggu depan ya saya bisa langsung datang pelayanan langsung bersama Bapak Ibu saudara yang semua saya cintai. Semua kita karena anugerah Tuhan saya sehat bersama istri saya, bersama putri saya Mekarul Rahmat, karena Tuhan sudah panggil putra saya Heno Rahmat dalam kerajaan surga. Saat ini sudah bersama Tuhan di Firdaus ya. Haleluya. Saya tetap sukacita karena bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada salam damai sejahtera dari istri saya. Sebentar sebelum saya sampaikan firman Tuhan, dan saya juga nanti mau menyanyi bersama Bapak Ibu merasa sukacita saya. Karena kita di dalam kerajaan Allah. Karena dalam rumah Allah ini, Allah ada di tengah-tengah kita. Yesus bersama kita. Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berimpun dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada bersama kita. Amin, puji Tuhan. Saya persilakan istri saya, puji Tuhan. Mari. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini untuk pertama kali kita Zoom dalam wisata tatap muka pagi ini. Sungguh senang sekali dan kiranya kita semua mau tetap setia beribadah kepada Tuhan, mengiringi Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Dan saatnya sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah semuanya tetap konsentrasi, tetap mau mendapatkan apa yang mau Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita semua dengan hati terbuka, terima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang sukacita. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, harapan saya Bapak Ibu bisa dengar ya suara saya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya masih mau mengundang nyanyi Bapak ya. Itu hati hamba ya. Itu lagu enak sekali. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, bahwa saat ini kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Karena Tuhan Yesus cinta saya bersama keluarga, cinta Bapak Ibu Saudara semua ya. Kita satu di dalam kasih Tuhan. Biar makin hari kita mau makin cinta Tuhan. Karena suatu hari kelak tempat kita bukan di dunia ini. Ada suatu tempat yang kekal di surga buat selama-lamanya. Dialah Yesus Kristus. Mari kita mau menyanyi sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, tetapi hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kau
Kau bukan Tuhan yang melihat terluka. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Selama kau sangat berarti bagiku. Amin. Yang terbaik yang ada padaku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat terluka. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Haleluya. Hati hamba yang selalu kau cari, bukan di dalamku. Amin, haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Kau sangat berarti bagiku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Berarti bagiku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dalam lagu ini dikatakan yang terbaik yang ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sudah melakukan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai. Dia sudah berkorban untuk kita semua. Saya dipelihara sama Tuhan bersama istri, biarpun secara manusia saya dalam suasana duka dalam 2 bulan ini. Yang pertama, adik saya tercinta, pastor saya penyerahkan. Dan kedua, putra saya tercinta. Tapi saya tempatkan Yesus yang tercinta di atas segala-galanya. Jemaat kami di Jakarta, dia berpikir, saya kan sudah beritakan firman Bapak ya, pagi malam dari sejak 1 Januari 2021. Biarpun dalam bentuk sederhana, tapi keluar si hati yang terdalam dalam hati saya. Selagi saya hidup Tuhan, atas izin Engkau saya ingin beritakan firman Tuhan. Komitmen saya, natsar saya. Karena Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah memperlihatkan saya ke surga pada waktu di bulan Maret 2020. Pada waktu mata saya sakit itu, ya, saya kena infeksi yang ganas itu. Akhirnya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Dengan Tuhan bisa panggil. Tapi karena saya berjanji dengan Tuhan, karena kasihnya Tuhan luar biasa. Tuhan amat baik. Cintanya luar biasa dalam kehidupan saya bersama keluarga. Sehingga akhirnya Tuhan pertontonkan bahwa saya ke surga itu. Ditunjukkan surga dan suara surga mulia. Dan saya waktu itu benar 3 hal saya kepada Tuhan. Yang pertama, hidup saya nggak ada arti apa-apa. Tuhan, saya komit dengan Tuhan, kalau Tuhan izinkan tahun 2021, waktu itu tahun 2020, saya berjanji sama Tuhan untuk beritakan firman Tuhan. Biarpun dalam bentuk sederhana, saya tidak keluar isi hati yang saya tulus Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasul Paulus, dibandingkan dengan Nabi Musa, dibandingkan hamba-hamba Tuhan ini dalam Alkitab, apalagi dibandingkan Yesus. Aduh, nggak ada arti apa-apa kita ini semua. Kita bisa melayani pekerjaan itu anugerah Tuhan. Dan yang kedua, pada waktu itu saya masih teringat pelayanan di Jember. Karena saya bilang sama Tuhan, saya cinta pekerjaan Tuhan di Jember. Dari almarhum Papi Mami yang saya cintai.
dan kepada saudara semua. Ada salam hormat dari kakak saya, Pendeta Yohanes Rahmat ya, buat seluruh Bapak Ibu. Ya, juga kepada adik saya yang saya kasih ini, Wayunita bersama keluarga. Ya, pada waktu yang lalu saya bisa khotbah bersama hamba Tuhan adik saya almarhum Sefanya, tapi saat ini beliau sudah di surga ya. Tapi saat ini kita di muka bumi ini, selagi kita hidup, kita mau cinta Tuhan. Seperti Natsar, saya terus maju melayani pekerjaan Tuhan, baik di Jember, baik nanti kalau Tuhan izinkan saya tahun depan, saya rencana juga berangkat lagi ke Israel Bapak ya. Karena puji Tuhan di Israel sudah bisa, nggak ada masalah, di COVID sudah nggak ada di sana ya, di Israel. Jadi saya sudah kirim WhatsApp dan dari Israel juga memberikan kabar kepada saya. Kalau di Israel saya dipanggil Abuna. Abuna sudah ditunggu di Israel. Dan sudah banyak jemaat yang sudah daftar kepada saya. Dan kalau Tuhan izinkan saya mungkin bersama keluarga nanti akan berangkat ke Israel pada sekitar Paskah tahun depan. Tolong bawa di dalam doa. Termasuk saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu semua. Karena saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta pekerjaan Tuhan di Jember. Cinta pekerjaan di Jakarta. Dimanapun kita berada. Kita semua makin hari mau cinta Tuhan. Dan yang ketiga, saya katakan saya masih cinta keluarga saya. Jadi saya bersama keluarga yang senantiasa melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya komit dengan Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus dan saya berjanji bernasar sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan izinkan saya hidup sampai detik ini di dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sempurna dipelihara Tuhan. Mata kiri saya yang tadinya kena glukoma, tapi Tuhan sembuhkan, tidak ada sakit. Sembuh secara total. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Termasuk anak saya pada waktu diizinkan dipanggil Tuhan, karena awalnya itu Bapak Ibu ya, perlu saudara ketahui, saya singkat saja, putra saya Heno itu dia begitu cinta Tuhan ya, dia berkata kepada saya, "Pak, aku cinta Tuhan Yesus." Dan pada waktu sebelum operasi, anak saya itu operasi usus besar baik, karena menurut dokter itu ada perlengketan usus. Karena bulan Mei itu memang ada operasi usus buntu. Tapi bulan Mei sudah sembuh, nggak ada masalah. Tapi bulan Oktober pada waktu saya pulang ke Jember, kan saya pulang ke Jember tuh pelayanan bulan September itu sampai tanggal 5 Oktober tuh. Nah tanggal 4 Oktober saya ditelepon istri saya dan saya Heno, "Pak, perut saya agak sedikit sakit," gitu loh. Nah jadi diperiksa ke dokter rumah sakit, katanya dokter di rongsen ada perlengketan usus. Dan kalau perlengketan usus harus dioperasi. Jadi itu karena operasi besar. Tapi saya percaya semua karena rencana Tuhan indah. Hidup kita, umur ada di dalam tangan Tuhan. Tapi untung besar ada 3 poin yang saya senang. Sebelum Tuhan panggil putra saya tercinta itu, saya banyak bicara kepada anak saya 3 hal. Yang pertama, saya banyak bicara tentang Tuhan Yesus, Bapa kita, Juru Selamat kita. Saya sering kali diskusi dengan putra saya. Kedua, bicara tentang kerajaan surga. Dan ketiga, bicara tentang akhir zaman. Saya panggil anak saya kan Koko. Koko Heno, Kok, Papa saat ini sudah pengen masuk surga. Pengen rindu jumpa dengan Tuhan Yesus. Karena saya bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saya bicara begitu dan Heno berkata, "Iya Pak, aku mau seperti Papa. Aku mau kayak Papa. Aku mau kayak Tuhan Yesus," dia bilang. "Aku cinta Tuhan Yesus. Aku menjadi hamba Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Matiku milik Tuhan. Dan hidup dan mati milik Tuhan." Itu yang pertama disampaikan. Dan baca firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 8. Hidup milik Kristus, mati milik Kristus. Hidup mati milik Tuhan Yesus. Dan saya senang sekali saya berdoa tuh. Saya pada waktu bilang sama dia, "Ya kok, baru tahun 2020, Papa sudah hampir panggil Tuhan. Tapi puji Tuhan, Papa diangkat, ditunjukkan surga. Penuh dengan kemuliaan Tuhan." Oh, sukacita Bapak Ibu. Sejak saat itu saya jujur sampai saat ini tidak pernah takut tentang kematian. Karena di balik kematian setiap hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap kita anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu tempatnya di surga. Sukacita Bapak, sukacita luar biasa. Berjumpa dengan para malaikat Tuhan. Dan nomor 1 berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan saya berdialog dengan anak saya seperti itu. Bicara tentang akhir zaman. Bicara tentang kerajaan surga. Selama 2 jam itu. Akhirnya saya dipeluk. Dan dia menangis. "Ya Pak, yang kuat ya Pak. Aku siap melayani pekerjaan Tuhan," dia bilang. Usiaku 28 tahun. Jadi usia putra saya 28 tahun. Dia masuk taruna Kristus.
Dia punya pacar. Dia pacarnya satu siapa? Tuhan Yesus, dia dicintai. Senantiasa dia cinta Tuhan. Dia baca firman Tuhan rajin. Dan dia peluk saya dan doa bersama. Dan pada waktu masuk ke ruang operasi, dia sudah ada. Dan akhirnya Tuhan panggil, itu tanggal 8 Oktober Bapak ya. Masuk ruang operasi dan tanggal 9 dipanggil Tuhan. Tetapi ada tanda yang kedua, ada 3 poin Bapak ya. Itu yang pertama, saya jumpa dengan anak saya, bicara tentang kerajaan surga, bicara tentang Tuhan Yesus, bicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya katakan cepat-cepat Tuhan Yesus datang, karena saya merindu, kita merindu kokoheno untuk naik ke surga berjumpa dengan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Dan yang kedua, pada waktu berjalannya selesai operasi, putri saya Mary Caroline Ahmad itu, dia begitu cinta Tuhan, dia itu juga sering mendapatkan punya kasih karunia vision, penglihatan-penglihatan. Jadi kalau dia berdoa, misalnya berdoa di suatu tempat, terus bagaimana, itu seringkali putri saya itu mendapatkan vision, punya kasih karunia penglihatan. Itu di dalam Alkitab tertulis itu. Jadi di waktu berdoa sama Tuhan, selesai operasi itu, dia bicara sama Tuhan, tolong kokoh Tuhan, campur tangan Tuhan, pegang di dalam tangan kasih-Mu, berdoa dalam roh itu. Tapi tidak lama kemudian, terlihat wajah itu di dalam roh Bapak Ibu, di dalam roh. Padahal itu putra saya masih di ruang ICU itu. Terlihat wajahnya dengan jubah putih, dikelilingi dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan pegang alat musik, ya, seperti alat musik, ya, dengan sukacita. Dia dikelilingi, jadi putra saya dikelilingi begitu, dengan nyanyi sukacita. Dan anak saya, Heno, bicara kepada putri saya Mary Caroline Ahmad, adiknya itu, Mary, aku saat ini sudah sembuh, dia bilang. Aku sudah bebas, aku tidak sakit lagi. Sudah bebas, aku sudah sembuh. Dengan wajah yang sukacita. Nah itu. Dan setelah itu, hilang dia. Nah padahal itu, putra saya di dalam, kita belum dapat berita, itu berita meninggal. Belum dapat berita. Dan pada waktu itu saya yakin, setelah dia bicara itu, pasti diangkat sama malaikat Tuhan. Pulang ke rumah Bapa di surga. Dan yang ketiga, ya, saya pada waktu setelah saya berita meninggal, saya itu menangis sama Tuhan Bapak ya. Saya cium putra saya Heno itu pada waktu Tuhan sudah panggil. Saya berdoa begini sama Tuhan, aku hamba-Mu melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku hamba-Mu melayani Engkau dengan tulus hati, dengan setia Tuhan. Kau izinkan anakku Engkau panggil. Dan apa itu kata Tuhan Yesus? Anakku yang kukasih, aku mengasihi dia. Itu bukan milikmu. Waduh, statement jelas itu. Bukan milik saya. Jadi ternyata setiap kita nih harus kita akui bahwa hidup ini milik Kristus, bukan milik kita. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, semua di dalam kendali Tuhan. Maka pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki suatu pandangan rohani yang sehat, bukan cengeng. Saya di atas rahmat anugerah Tuhan dipilih menjadi hamba Tuhan dari keturunan dari almarhum papi mama yang saya cintai. Kepada adik-adik semua, kepada kakak saya Yohanes, ada 7 bersaudara. Saya kan 7 bersaudara. Sampai adik saya Sefa yang paling kecil kan. Atas rahmat anugerah semua menjadi hamba Tuhan. Saya dengan semangat yang tinggi melayani pekerjaan Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini haleluya. Masih dengar suara saya, puji Tuhan. Saya lanjut, Bapak Ibu. Atas rahmat anugerah Tuhan, hari ini saya sampaikan firman Tuhan, nanti langsung disambung dengan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Mari, tema firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan tentang hidup menjadi serupa pada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai, supaya kita semua ingat Bapak Ibu yang saya cintai ya. Bersama adik saya Wanyelita, bersama keluarga, bersama seluruh jemaat yang saya cintai. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita keluarga-keluarga Allah. Suatu hari kelak, kita tidak ibadah lagi seperti ini. Langsung kita ibadah bersama Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Tetapi itu layak masuk ke surga. Syaratnya jelas. Harus serupa dengan Kristus. Jadi ini menjadi visi dari gereja Bethel Tabernakel. Kristus hidup. Menjadi visi setiap kita. Supaya Bapak Ibu dihayati. Nanti kalau ditanya pulang masing-masing. Apa visi gereja kita?
Visi hidup kita, visi gereja kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena bukti kita cinta Tuhan Yesus, kita tidak ada lain standar hidup kita. Standar hidup kita Tuhan Yesus. Maka saya tidak pernah lemah menghadapi setiap ujian, cobaan, biarpun secara manusia ada rasa duka ya. Ditinggal dari dua anak Tuhan Yesus. Selama di dunia ini, ada papi mama yang saya cintai, saya berduka. Tapi 2 bulan yang terakhir, adik saya tercinta kan, Sevanya. Terus kemarin tanggal 9 Oktober, putra saya tercinta. Tetapi saya tempatkan Tuhan Yesus tercinta di atas segala-galanya. Saya tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Sebab Yesus Bapa kita. Yesus yang menciptakan saudara, Bapak, Ibu, saudara. Dan saya, Tuhan Yesus yang ciptakan adik saya. Tuhan Yesus yang ciptakan putra saya. Tuhan Yesus yang ciptakan istri, anak-anak saya. Termasuk Bapak, Ibu, saudara semua diciptakan sama Tuhan. Kalau diciptakan sama Tuhan, semua milik Tuhan. Maka tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Nomor 1 Tuhan Yesus. Nomor 2 Tuhan Yesus. Sampai yang terakhir, Yesus menjadi Alfa dan Omega. Tuhan Yesus menjadi awal dan akhir. Biar kita semangat. Kalau kita pandang kepada Tuhan Yesus, sentralnya Tuhan Yesus, kita mendapat kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya undang sama-sama firman Tuhan. Kita bangkit berdiri untuk mengalami firman Tuhan. Kita buka dalam Roma pasal 8. Tema yaitu selama saya sampaikan firman Tuhan, termasuk seluruh pengkhotbah, baik adik saya wanita kalau menyampaikan firman Tuhan, termasuk seluruh pengkhotbah yang diundang untuk khotbah di gereja kita, harus semua mengarah kepada visi. Harus Bapak ya, supaya satu standarnya firman Tuhan, serupa dengan Kristus. Saya minta hormat, kita bangkit berdiri, sama-sama kita hormati Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 29 dengan tema menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita hari demi hari, langkah demi langkah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Standar kita bukan dunia. Standar kita bukan manusia. Manusia bukti nyata. Almarhum papi mami saya sudah meninggal dipanggil Tuhan. Kakak saya Naomi sudah dipanggil Tuhan. Adik saya Alpius Rahmat sudah dipanggil Tuhan. Adik saya itu Besaliel, itu kakaknya Sevanya, juga dipanggil Tuhan. Adik saya Sevanya Rahmat sudah dipanggil Tuhan. Putra saya Heno Rahmat sudah dipanggil Tuhan. Berarti manusia bisa tinggalkan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Hebat. Manusia boleh meninggal, tapi Yesus yang kita sembah, dia mati 3 hari, ketiga pada hari ketiga Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Luar biasa Yesus yang kita sembah. Sebab menjadi komitmen kita bersama, menjadi jemaat yang cinta Tuhan. Hidupku menjadi serupa dan Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu semua, bersama adik wanita, bersama keluarga semua jemaat yang saya cintai. Hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Standar kita Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita dengan semangat yang tinggi melayani pekerjaan Tuhan. Semangat yang tinggi kita ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita semuanya menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita baca firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 29. Dalam nama Tuhan kita baca firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara semua. Kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersama keluarga kita masing-masing, semua dicinta sama Tuhan. Kita diizinkan hidup dari 1 Januari sampai 31 Oktober saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bersama Bapak Ibu, bersama adik saya wanita, bersama keluarga, bisa sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena keterampilan kita. Bukan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukti nyata. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan
anak Tuhan, termasuk saudara kita yang terdekat, adik saya, anak saya, sudah Tuhan panggil. Berarti dunia yang akan lenyap Bapak Ibu. Semua akan berakhir. Tapi Tuhan Yesus yang punya surga dan bumi, ya, yang punya kita semua, yang memiliki kita semua, Dia akan datang kembali. Untuk itu, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan saat ini, kita bangun hidup kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita bangun sifat karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang lalu sudah saya sampaikan kan? Untuk menjadi serupa dengan Kristus ada 4 poin yang sudah saya sampaikan. Hidup kita harus taat. Hidup kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidup kita harus setia sama Tuhan. Dan semua kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab sama Tuhan. Setiap pelayanan tanggung jawab. Setiap Bapak Ibu hidup di dunia ini, jangan lepas tanggung jawab. Harus tanggung jawab sama Tuhan. Dan yang pertama saya mau sampaikan, yaitu tentang topik hari ini, itu hidup di dalam ketaatan. Taat. Saya mau sampaikan, nanti berikutnya saya mau bicara tentang cinta Tuhan Yesus. Dan berikutnya saya mau bicara kesetiaan. Dan berikutnya nanti bicara tentang tanggung jawab. Saat ini bicara taat. Karena taat itu menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke surga. Taat. Coba, mari kita buka firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3. Jadi yang pertama kita menjadi syarat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Harus kita memiliki jemaat taat. Taat itu bahasa Arab Bapak ya. Dari kanan ke kiri, T-A-A-T. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu tetap dibalik-balik. Bacanya taat. Taat singkatan dari takut akan Tuhan. Mari kita buka. Tertulis dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3. Ya, jadi saya pagi ini tema firman Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus harus taat. Tidak mungkin Bapak Ibu akan menjadi serupa dengan Kristus kalau tidak memiliki sifat taat. Ya. Karena menjadi serupa dengan Kristus saya katakan hidupnya akan dipimpin Roh Kudus. Bukan hidupnya dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus harus memiliki sifat taat. Ya. Roh Kudus dan Allah itu tunggal. Ya. Tuhan kita Esa. Ya. Mari kita buka firman Tuhan. Salah satu syarat saya mau bahas hari ini. Visi gereja kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya Bapak Ibu pulang dari ibadah. Ditanya atau sampaikan kepada orang-orang jemaat. Disampaikan kepada orang lain. Tema hari ini. Taat. Visi menjadi serupa dengan Kristus. Dan tema taat. Mari kita buka dasarnya taat. Tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Kita mau baca. Yohanes pasal 3 ayat 36. Sama-sama kita mau baca ya. 3, 2, 1. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ayat ini jelas. Firman Tuhan katakan orang Kristen hanya banyak tinggal, hanya percaya saja. Tapi tidak taat. Percaya. Oh, saya percaya kepada Yesus. Banyak orang tidak datang ke gereja. Dia bilang percaya Yesus. Oh, percaya Yesus. Banyak, saudara. Saya pada waktu pulang ke Israel, ya, naik pesawat dengan seorang dari Australia selama 8 jam kan. Dari Dubai ke Jakarta 8 jam tuh naik pesawat. Saya berdialog dengan dia tentang Tuhan. Banyak kalau saya tak percaya, do you believe God? Yes, I believe God. Tapi kalau saya tanya apa tadi kabar firman, oh, enggak tahu saya bilang. Saya enggak tahu. I don't know. I don't know the word of God. Saya tidak mengerti tentang firman Allah. Berarti bagaimana tidak mengerti bisa taat? Ke gereja enggak? Do you always go to the church every Sunday? Saya tanya. Oh, never. Ah, itu bukti. Tapi dia percaya Tuhan. Apakah itu bisa selamat? Saya tanya yang lain-lain. Oh, dia tidak pernah melakukan. Enggak, dia bilang. Ini bukti nyata. Bagaimana bisa masuk ke surga? Dia cuma sekedar percaya. Dia cuma sekedar tahu. Tapi hidupnya tidak taat. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini firman Tuhan katakan. Kalau barang siapa tidak taat kepada anak. Anak bicara firman Allah. Tuhan Yesus adalah firman Allah. Bagaimana? Ini firman Tuhan katakan apa? Ia tidak akan melihat hidup. Dengan kata lain. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari Bapak Ibu yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita
Bapak Ibu Saudara bersama saya, mari setiap individu kita, setiap kita anak Tuhan harus mutlak tidak bisa ditawar, miliki sifat taat, takut akan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus, apapun taat. Orang ciri-ciri taat, saya mau bahas yang pertama. Ciri-cirinya rendah hati Bapak Ibu. Ini gampang. Jadi kalau Bapak Ibu tidak taat dikasih tahu, tidak mau nurut, bandel, selalu bantah, melawan, tidak nurut. Mau pelayanan tidak mau, ini pelayanan tidak mau. Berarti sifat sudah tidak taat itu. Tuhan Yesus kan pemimpin. Kita sebagai anak-anaknya belajar. Kita memiliki sifat taat, ini firman Tuhan loh, bukan saya nih. Seperti Bapak Ibu punya putra-putri kan. Bayangkan bagaimana kalau putra-putri Bapak Ibu Saudara setiap nasihat, nak belajar, tidak mau. Nak berdoa, nggak mau. Setiap instruksi dari orang tua tidak dilakukan. Berarti dengan alias tidak taat, bandel, stubborn. Bagaimana saudara? Ini firman Tuhan kok. Kalau tidak taat, Yesus punya sifat taat. Coba baca. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Semua mengarah kepada Kristus. Memiliki sifat taat. Itu Kristus memiliki sifat taat. Oleh itu melalui firman Tuhan pagi ini, pulang dari ibadah, menjadi serupa dengan Kristus, milikilah sifat taat. Taat berarti rendah hati. Karena sifat Yesus rendah hati. Karena dia rendah hati, makanya taat. Baca, kita buka ya. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Saya mau baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukti nyata Bapak Ibu. Tuhan Yesus taat. Padahal Yesus itu Raja. Dia Tuhan. Bisa aja Tuhan itu. Wah, ngapain sih sampai di salib? Dia ciptakan manusia. Aku kan ciptakan manusia. Bisa aja Tuhan itu kalau misalnya dia kan punya otoritas penuh. Dia punya daulat, punya kuasa tak terbatas. Tapi bukti Yesus taat. Kenapa? Karena Yesus sifatnya rendah hati. Nah, coba Bapak Ibu baca di Matius pasal 11 ayat 29. Waktu mau Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Miliki sifat taat, dasarnya rendah hati. Kalau Bapak Ibu udah taat, perintah-perintah nggak dijalankan, berarti saudara Bapak Ibu nggak taat. Kita harus satu garis. Kita sentralnya Tuhan Yesus. Dari awal papi mami almarhum yang saya cintai, saya belajar taat, hormat selain kepada Tuhan, vertikal, horizontal kepada almarhum papi mami. Akhirnya saya dijamah Tuhan, menjadi hamba Tuhan sampai detik ini. Adik saya Sevanya itu kalau saya nasihatin dia taat tuh, taat dia, nurut dia. Sampai dia banyak ngomong tentang firman-firman kepada saya. Dan akhirnya Tuhan panggil dia, termasuk anak saya. Setiap kita semua belajar taat, miliki sifat taat, rendah hati. Itu ciri-ciri. Kalau Bapak Ibu udah taat, ciri-cirinya ada rendah hati, ya saudara koreksi diri. Bagaimana Bapak Ibu berarti tidak punya sifat seperti Tuhan Yesus. Tuhan berkata taat, kita punya sifat rendah hati. Terus yang kedua, kalau kita mau masuk menjadi serupa dengan Kristus taat, sifat rendah hati yang pertama. Yang kedua, rela mau berkorban Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah rela berkorban seperti tadi dikatakan. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Belajar berkorban Bapak Ibu. Korban kunci keselamatan. Ingat Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan suci. Mengingatkan 3 hal yang saya mau sampaikan ya. Melalui perjamuan suci. Supaya kita ingat cintanya Tuhan. Yesus sudah rela berkorban dalam kehidupan kita. Ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu hadir dalam kebaktian saat ini. Salah satu cirinya, mari kita belajar berkorban. Mungkin korban dalam tatangan. Korban mungkin biaya Natal. Nanti sama-sama. Perpuluhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia Bapak Ibu. Saya terbukti sampai detik ini saya hidup di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan. Kalau Bapak masuk di grup yang di Jember kan ada grup itu. Saya kasih firman Tuhan pagi dan malam. Tapi mungkin ada banyak yang mendengarkan, silakan. Hidup sebuah pilihan memang. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan. Mungkin cuek, silakan. Wong Tuhan Yesus sendiri aja sudah berkorban. Banyak orang-orang tidak menghargai Tuhan.
Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, itu Yesus sendiri itu. Sampai ditinggal sama murid-muridnya. Banyak Bapak Ibu orang tidak setia sama Tuhan. Banyak orang tidak taat dan rendah hati. Banyak. Termasuk Bapak Ibu masing-masing koreksi diri. Apakah Bapak Ibu tipe orang rendah hati atau cuma di mulut rendah hati? Terbukti saya taat hari ini. Saya kalau tidak taat bisa aja saya cuek, nggak mau pelayanan di Jember. Saya kan juga punya pelayanan di Jakarta. Saya juga punya pelayanan di beberapa tempat. Bahkan saya dikasih rumah di Israel. Saya harus kembali lagi pelayanan ke sana. Saya punya pelayanan juga di Israel. Kalau saya sombong, tidak ada rendah hati, ngapain saya pulang-pulang ke Jember? Ngapain saya mau kasih ibadah Zoom? Saya juga ada pelayanan di Jakarta. Tapi karena saya takut sama Tuhan, taat. Dan ada harga yang harus saya bayar. Karena suatu hari kelak, saya mau ingin masuk surga Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu targetnya akan ingin masuk surga. Bagaimana mau masuk surga? Selama di dunia tidak pernah taat. Nggak ada rendah hati. Nggak ada harga yang harus dibayar. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau beli barang, ada bayar kan? Dan saya nanya saudara, kalau tidak bayar berarti mencuri itu. Nggak bisa. Ada harga yang harus dibayar. Ada sifat rendah hati yang harus kita miliki. Dan yang ketiga yang saya mau sampaikan, milik kita hati yang bersih dan tulus. Saya undang jemaat yang saya cintai, miliki hati yang bersih dan tulus hati. Jangan sampai hati kita bengkok Bapak Ibu. Saya minta dalam nama Yesus. Saya di dalam penggembalan saya, baik di Jakarta, baik di Israel, termasuk di Jember. Setiap jemaat yang saya layani, saya ajar untuk memiliki apa? Hati yang bersih dan tulus. Itu penting. Sebagai terakhir, mari sebentar kita masuk di dalam perjamuan suci. Mazmur 73 ayat 1. Supaya kita memiliki melalui firman Tuhan, mari kita koreksi diri. Supaya kita menjadi masuk serupa dengan Kristus. Harus memiliki sifat taat. Dan di dalamnya sifat taat harus ada rendah hati. Rendah hati harus dimiliki oleh sifat kita. Dan yang kedua, bayar harga, rela berkorban. Dalam pelayanan, dalam rela berkorban. Kenapa? Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat setiap kita. Jangan seenaknya Bapak Ibu mau masuk ke surga tanpa bayar harga, tanpa pengorbanan. Nggak bisa. Dan kalau bayar harga, harus memiliki hati yang bersih, hati yang tulus. Mazmur 73 ayat 1. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Coba itu. Orang yang bersih hati bisa menerima firman Tuhan. Coba Bapak Ibu. Bayangkan, koreksi masing-masing. Kalau di dalam ganjil ada benci, ada dendam, dengki, iri hati dan sebagainya, pasti menolak firman Tuhan. Tanah yang baik itu bisa bertumbuh. Bayangkan kalau tanah itu berlumuran, tidak benar, tanah yang rusak, nggak bisa dengan si firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu periksa hati setiap kita. Miliki hati yang bersih, hati yang tulus. Tuhan akan berkati. Sehingga makin hari kita makin bertumbuh dewasa. Untuk menjadi serupa dan Kristus itu butuh proses Bapak Ibu. Tidak bisa serta-merta. Butuh proses, yaitu miliki melalui firman Tuhan hari ini. Sifat ketaatan. Di dalam ketaatan ada rendah hati. Bayar harga. Berani berkorban apapun. Dan 3 harus hati bersih, hati tulus. Hati bersih, hati tulus berarti tidak boleh dendam, dengki, iri hati, pikiran-pikiran negatif. Dibuang dalam nama Yesus. Yang adalah pandang Tuhan Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Mataku tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari dalam nama Yesus.